2026 sebentar lagi. Tapi kalau lo masih hidup dengan kebiasaan yang sama, lo bukan nunggu sukses, lo cuma nunda kegagalan. Kalau kebiasaan lo masih nunda, ngeluh, dan lari dari tanggung jawab, jangan harap tahun depan beda. Video ini buat lo yang capek hidup gitu-gitu aja. 2025 tinggal hitungan hari. Sebentar lagi, angka di kalender ganti. Tapi jujur aja, berapa banyak hidup lo yang beneran berubah, bukan cuma tahunnya. Masalahnya, banyak orang pengen hidupnya naik level, tapi masih bawa kebiasaan lama ke tahun baru. Lo mau 2026 jadi tahun upgrade diri, atau cuma 2025 versi ulang? Kalau lo masih pegang kebiasaan yang sama, jangan kaget kalau hasil hidup lo tetap sama. Hari ini bukan tentang nambah resolusi. Hari ini tentang apa yang harus lo kurangi, bahkan lo buang sebelum 2026 datang. Karena kadang, sukses itu bukan soal nambah, tapi soal berani ninggalin. 1. Kurangi menunda, procrastination. Kebiasaan paling mahal yang sering dianggap sepele, menunda. Nanti aja, besok masih bisa, belum mood, setahun lewat, hasilnya nihil. Menunda bikin lo sibuk di kepala, tapi kosong di realita. Kenapa harus dikurangi sebelum 2026? Karena setiap kali lo menunda, lo sebenarnya lagi nyicil kegagalan. Waktu nggak pernah nunggu siap, kesempatan juga nggak antri. Keunggulan kalau lo berhenti menunda, hidup lo jadi lebih ringan, kepercayaan diri naik, otak lo lebih tenang, progres kecil tapi konsisten. Ingat ini, lebih baik hasil jelek tapi jalan daripada rencana sempurna tapi cuma di kepala. 2. Kurangi kebiasaan ngeluh. Ngeluh itu candu. Awalnya pengen didengerin, lama-lama jadi kebiasaan. Capek dikit ngeluh, susah dikit nyalahin keadaan, gagal dikit nyalahin orang. Padahal hidup nggak berubah dari suara keluhan. Kenapa harus dikurangi? Karena ngeluh bikin lo fokus ke masalah, bukan solusi. Dan makin sering lo ngeluh, makin lemah mental lo dilatih. Keunggulan kalau lo berhenti ngeluh, pola pikir lo lebih kuat, lo lebih fokus nyari jalan keluar, orang lebih respect sama lo, mental lo naik level. Bukan berarti hidup lo gampang, tapi lo berhenti jadi korban dari keadaan sendiri. 3. Kurangi terlalu banyak konsumsi, perbanyak aksi. Scroll lagi, scroll terus. Informasi masuk, tapi aksi nol. 2025 penuh konten motivasi, tapi hidup banyak orang tetap stagnan. Kenapa ini harus dikurangi? Karena kebanyakan konsumsi bikin lo ngerasa produktif padahal enggak. Otak lo capek, tapi hidup lo nggak maju. Keunggulan kalau lo ngurangin konsumsi, fokus meningkat, waktu lebih panjang, pikiran lebih jernih, hasil nyata mulai kelihatan. 2026, jadilah orang yang bikin, bukan cuma yang nonton. 4. Kurangi cari validasi orang. Posting nunggu like, bikin keputusan nunggu persetujuan, takut beda karena takut dinilai. Kalau hidup lo dikontrol opini orang, lo nggak pernah benar-benar hidup. Kenapa harus dihentikan? Karena validasi orang nggak pernah cukup. Hari ini dipuji, besok dicaci. Keunggulan kalau lo berhenti cari validasi, lo lebih percaya diri, keputusan lebih cepat, hidup lebih tenang, lo jadi diri sendiri. 2026, lo nggak butuh semua orang setuju, lo cuma butuh satu orang konsisten, diri lo sendiri. 5. Kurangi bergaul tanpa arah. Nongkrong nggak salah, tapi nongkrong tanpa arah itu mahal. Waktu habis, energi terkuras, isi kepala nol. Kenapa harus dikurangi? Karena lingkungan pelan-pelan ngebentuk cara berpikir lo. Kalau setiap hari isinya males-malesan, ngejek mimpi, bangga hidup berantakan, lo akan ketarik ke arah yang sama. Keunggulan kalau lo selektif bergaul, pikiran lebih positif, ambisi naik, standar hidup meningkat, waktu lebih produktif. Kadang naik level itu harus berani sendirian dulu. 6. Kurangi alasan, perbanyak tanggung jawab. Gue nggak punya modal, gue nggak punya koneksi, gue nggak sepinter mereka. Alasan bikin lo nyaman di posisi yang sama. Kenapa harus dikurangi? Karena selama lo sibuk cari alasan, lo nggak pernah cari cara.
Keunggulan kalau lo ambil tanggung jawab, mental lo dewasa, hidup lo terkendali, lo berhenti nyalahin keadaan, peluang mulai kebuka. Orang sukses beda bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia bertanggung jawab penuh atas hidupnya. 7. Kurangi begadang dah jelas. Begadang demi mimpi beda dengan begadang demi scroll nggak jelas. Badan capek, otak tumpul, emosi berantakan. Kenapa harus dikurangi? Karena performa hidup lo bergantung ke kondisi fisik. Capek terus bikin lo gampang nyerah. Keunggulan kalau pola tidur lo sehat, fokus naik, emosi stabil, produktivitas meningkat, disiplin kebentuk. Sukses itu maraton, bukan sprint semalam. 8. Kurangi mikir terlalu jauh sampai nakutin diri sendiri. Kebanyakan mikir lebih berbahaya daripada kurang mikir. Belum mulai udah takut gagal, belum jalan udah mikirin malu. Kenapa harus dikurangi? Karena overthinking mencuri keberanian lo. Keunggulan kalau lo berhenti overthinking, tindakan lebih cepat, mental lebih ringan, keputusan lebih berani, pengalaman hidup nambah. Kadang hidup cuma butuh coba dulu. 9. Kurangi membandingkan hidup lo dengan orang lain. Media sosial penuh highlight, lo bandingin sama behind the scene hidup lo. Hasilnya apa? Lo ngerasa tertinggal. Kenapa harus dihentikan? Karena setiap orang punya timeline sendiri. Bandingin diri lo dengan orang lain cuma bikin lo lupa sama progres sendiri. Keunggulan kalau lo fokus ke diri sendiri, lebih bersyukur, lebih fokus, lebih konsisten, lebih damai. 2026, lomba lo cuma satu, lawan diri lo yang kemarin. 10. Kurangi takut gagal. Takut gagal bikin lo nggak mulai bikin lo gagal beneran. Ironis tapi nyata. Kenapa harus dikurangi? Karena gagal itu guru, bukan hukuman. Keunggulan kalau lo berani gagal, mental kuat, pengalaman bertambah, skill berkembang, jalan sukses makin jelas. Gak ada orang sukses tanpa cerita jatuh. 2026 bukan tentang hidup baru, tapi tentang kebiasaan baru. Kalau lo masih bawa kebiasaan nunda, ngeluh, cari validasi, hidup tanpa arah, jangan salahkan tahun kalau hidup lo tetap di tempat. Tapi kalau lo berani ninggalin satu demi satu kebiasaan buruk itu walaupun pelan, 2026 bisa jadi tahun di mana hidup lo mulai naik level. Bukan karena kemajaiban, tapi karena keputusan. Tahun boleh baru, tapi perubahan cuma datang buat orang yang berani berubah. Pertanyaan sekarang, kebiasaan mana yang lo siap tinggalin sebelum 2026?